Banyak orang yang memikirkan atau menginginkan masa depan itu lebih ke keberlimpahan finansial. Mereka pengen menjadi seorang yang kaya raya. Kemudian ada juga yang pengen punya perubahan fisik. Ada juga yang punya perubahan secara karakter, mental. Itu sah-sah saja. Itu merupakan komponen-komponen yang ya seharusnya nanti di masa depan kita punya perbaikan di situ. Kita punya self improvement yang lebih baik daripada diri kita yang sekarang. Tentunya masa depan yang ideal bagi kita adalah masa depan yang membuat kita lebih baik, jauh lebih baik dari diri kita yang sekarang. Nah, begitu teman-teman. Jadi pikiran orang atau keinginan orang tentang masa depan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kalau kita berbicara bagaimana menciptakan, berarti kita sudah punya harapan tertentu. Kita sudah punya keinginan agar supaya bagaimana kita bisa mengamankan masa depan kita. Ketika kita sudah berniat untuk menciptakan masa depan yang baik, masa depan yang ideal, berarti kita sudah punya target-target yang ingin kita capai. Kita sudah siap untuk melakukan prioritas, ya, kita lebih mengutamakan hal-hal yang penting buat kita. Tentunya masa depan yang baik, masa depan yang ideal itu tidak datang dengan ujuk-ujuk, datang dengan sendirinya seperti itu, tanpa adanya usaha yang kita lakukan dari saat sekarang ini. Tentunya kita harus atur, kita harus setting apa hal-hal yang harus dan tidak harus kita lakukan demi tercapainya tujuan yang kita inginkan di masa depan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita teralihkan dari prioritas itu, baik itu lingkungan sosial, lingkungan pertemanan, yang mana lingkungan-lingkungan itu tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang menjadi prioritas kita. Malah terkadang seringkali lingkungan kita, pertemanan kita malah melalaikan kita dari tujuan kita untuk mencapai masa depan kita ini. Yang seharusnya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan prioritas kita, malah ketika kita harusnya melakukan itu, ketika kita selalu menghabiskan waktu kita ke lingkungan-lingkungan yang tidak ada hubungannya dengan prioritas kita ini, malah kita membuang-buang waktu. Jadi akan semakin kecil kemungkinan masa depan ideal ini akan kita raih. Nah, berbicara tentang masa depan ideal yang sudah kita bicarakan tadi, berarti kita sudah punya keinginan, kita punya harapan, kita punya goals. Nah, dari mana datangnya impian dan harapan atau goals itu? Tentunya ada berbagai hal yang mempengaruhi kita untuk menetapkan goals kita itu. Apakah itu kita mendapatkannya dari inspirasi atau memang kita punya calling di situ, kita punya kesadaran memang untuk berada pada posisi tertentu dan kita membayangkan atau mengharapkan kita suatu saat nanti bisa mencapai versi terbaik dari diri kita itu. Nah, setiap orang tuh berbeda-beda teman-teman. Jadi ada juga yang seperti ini. Ada mereka yang tidak perlu untuk merencanakan masa depan mereka. Mereka tidak memikirkan, mereka tidak membayangkan bagaimana masa depan mereka. Mereka yang seperti ini lebih mengutamakan apa yang ada di depan mata mereka. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dan mereka berproses di situ. Mereka sedikit demi sedikit berkembang, sedikit demi sedikit mereka berprogres, tapi peningkatannya terus setiap harinya, setiap waktunya. Nah, orang-orang ini bagi mereka tidak penting untuk merencanakan masa depan atau memikirkan masa depan itu akan seperti apa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dunia ini manusia itu terbagi kepada dua macam tipe manusia.
berdasarkan cara mereka mengambil keputusan. Yaitu ada orang-orang yang sensori dan ada orang-orang yang intuitif. Nah, orang-orang intuitif ini adalah orang-orang yang punya bayangan atau imajinasi terhadap sesuatu, apakah itu masa depan atau hal-hal yang mereka ingin gambarkan di pikiran mereka. Nah, ada juga orang-orang yang sensori ini, atau bisa juga disebut dengan orang sensing. Orang-orang yang sensori ini dia lebih punya sense, dia lebih kuat di penginderaannya, dia lebih kuat di gerak kinestetiknya. Ketika ingin mengetahui sesuatu, dia harus pegang, dia harus rasa itu barangnya, baru dia mengetahui barang ini bagus atau tidak. Beda dengan orang-orang yang intuitif. Orang-orang yang intuitif ketika dia ingin menentukan suatu kualitas barang itu bagus atau tidak, dia cukup hanya dengan melihat, maka dia bisa tahu itu barang bagus atau tidak. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi ketika pertanyaan ini diajukan, menciptakan masa depan ideal, nah bagi dua orang ini berbeda cara perlakuannya. Bagi orang-orang yang intuitif, dia akan membayangkan, dia akan mengimajinasikan, dia akan memvisualisasikan bagaimana masa depan mereka. Mereka seolah-olah tahu akan menjadi seperti apa. Nah, ini adalah orang-orang yang intuitif, intuisinya kuat gitu. Nah, bagi orang-orang yang sensing, mereka tidak ada gambaran itu, mereka tidak ada imajinasi dan tidak ada visualisasi. Lebih baik bagi mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mereka lakukan sekarang ini juga. Mereka lebih cenderung suka bekerja, baik itu menekan kakinya atau tangannya, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Nah, orang-orang sensori ini lebih kuat di situ, dan mereka ini tidak terlalu pusing dengan masa depan mereka. Yang ada bagi mereka adalah masa sekarang ini. Mereka hanya berbuat sebaik-baiknya di saat-saat sekarang ini. Mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana sih masa depan mereka. Mereka yakin bahwa ketika mereka melakukan yang terbaik saat ini, maka kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Mereka yakin akan memperoleh sesuatu suatu saat nanti di masa depan mereka. Dan memang ternyata itu benar juga. Tidak ada yang salah di antara kedua orang ini. Cara mereka memperoleh masa depan mereka ya identik dengan cara mereka masing-masing. Kita bisa ambil contoh orang-orang yang sensori ini, orang-orang yang sensing ini, seperti kalau pengusaha yang berhasil itu seperti Bob Sadino atau Khairul Tanjung, adalah orang-orang yang sensori, adalah orang-orang yang beraktivitas di keseharian mereka. Mereka bekerja keras memperbaiki kualitas kehidupan mereka hari demi hari gitu. Dan terbukti memang mereka berhasil di bidang mereka masing-masing. Bob Sadino memang terbukti berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ya, orang-orang seperti Bob Sadino ini, ya mereka akan bekerja dengan giatnya, mereka bekerja dengan kerasnya, mereka belajar dari pengalamannya. Mereka berbuat dulu baru berpikir. Ketika dia dihadapkan dengan masalah dari keputusan yang dia ambil, maka di situ dia belajar dan dia berprogres di situ, dia memperbaiki keputusannya dan akhirnya dia punya keputusan yang lebih berkualitas yang mengantarkannya kepada keberhasilan. Ya, begitu juga dengan pengusaha-pengusaha lainnya seperti Khairul Tanjung, dan mereka butuh waktu, butuh tenaga yang lebih untuk agar supaya bisa menghasilkan keberhasilan mereka saat ini gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang intuisinya kuat atau orang-orang yang intuitif ini? Banyak sekali contohnya. Nah, orang-orang intuitif ini sifatnya lebih ke invention. Mereka menemukan sesuatu. Mereka menciptakan sesuatu yang baru. Mereka inovatif. Nah, inilah kekuatan dari orang-orang yang intuitif. Seperti siapa contohnya? Contohnya adalah Elon Musk misalkan. Kemudian pendiri dari iPhone, Steve Jobs. Kemudian Microsoft. Kemudian penemu Amazon. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang punya visualisasi terhadap masa depan. Mereka punya intuisi, dan intuisi mereka benar. Memang ketika mereka punya intuisi itu lalu mereka wujudkan di keseharian mereka, selangkah demi selangkah mereka eksekusi setiap ide-ide yang ingin mereka wujudkan itu, mereka ternyata memang mencapai apa yang menjadi bayangan mereka di masa lalu. Nah, ini adalah orang-orang yang intuitif itu. Nah, kembali ke pertanyaan bagaimana kita bisa menciptakan masa depan ideal kita. Nah, hal yang paling awal atau utama yang harus kita lakukan adalah kita sadari dulu kita ini adalah orang sensori atau orang yang intuitif.
orang langit atau orang bumi. Ketika kita sadar akan posisi kita, ketika kita sadar akan program yang kita miliki di dalam diri kita, maka kita bisa memutuskan kita itu apakah orang sensori atau orang intuitif. Ya, kita bisa putuskan apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya program yang ada dalam diri kita itu sebenarnya sudah otomatis untuk menghantarkan kita untuk melakukan apa, tetapi kita belum sadar saja gitu. Ya, karena itu memang sudah bawaannya. Kita sudah memang dibekali itu sejak awal gitu. Makanya sedari kita kecil itu sudah terlihat potensi-potensi itu sebenarnya. Tergantung apakah kalau kita kecil itu orang tua kita peka melihat kita atau tidak. Ketika seorang orang tua peka melihat potensi itu ada di diri anak-anak mereka, maka progres itu akan semakin cepat dimulai dan masa depan itu juga lebih cepat akan diraih oleh anak tersebut. Nah, itu pentingnya kita menyadari bahwa tipe-tipe orang ini berbeda-beda. Ada orang yang sensori, ada orang yang intuitif. Kalau ada dari teman-teman di sini sebagai orang tua, maka coba lihat potensi itu ada atau tidak di anak kita. Kalau kita menyadari anak kita ini lebih intuitif, maka galilah informasi tentang bagaimana mendidik anak yang intuitif ini seperti apa. Maka binalah mereka dari kecil sehingga mereka bisa lebih cepat untuk berproses. Dan ketika mereka dalam masih umur belasan atau masih muda, mereka sudah punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kita sudah bisa lihat banyak sekali contohnya gitu. Nah, kalau sekarang kalian posisinya sedang mengenali potensi itu, maka coba kenali itu. Apakah gua ini lebih senang untuk bekerja atau melakukan aktivitas keseharian gua secara spontan, atau gua lebih suka mengimajinasikan, memvisualisasikan, membayangkan masa depan seperti apa. Nah, kalau kalian bisa berpikiran seperti itu, kita bisa tentukan prioritas apa yang akan kita lakukan. Nah, bagi orang-orang intuitif, cobalah peka, coba lebih memikirkannya lebih dalam, mengkaji lebih dalam sehingga kita punya keputusan yang tepat. Apa desire, apa hasrat yang paling ingin kalian wujudkan? Biasanya di orang-orang yang intuitif ini ada. Jadi coba bayangkan, kenali kemampuan terbaik kita di mana. Ketika kita punya bayangan-bayangan seperti itu, punya imajinasi, maka coba temukan apa cara terbaik yang harus kita lakukan agar bisa mencapai masa depan. Nah, itu perbedaan antara bagaimana seorang yang intuitif dan sensori menciptakan masa depan mereka. Jadi ketika kita sudah sadar akan potensi itu, kita bisa setting, kita bisa set prioritas, dan kita bisa menjalankan masa depan kita seperti diri kita yang sesuai.